Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai apoteker menjual kosmetik di apotik hasil racikan sendiri. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dian Putri, Cindy Astri Nenggolan, Tiani, Nita Adela, dan Rizky Pratama Putra. Adapun pokok bahasannya, yang pertama pengertian kosmetik, yang kedua peraturan terkait, yang ketiga alasan diperbolehkannya atau tidak, dan yang keempat upaya BPOM. Pengertian kosmetik. Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015, kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, atau melindungi dan memelihara tubuh. Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Menurut PMK Nomor 58 Tahun 2014, sediaan farmasi merupakan bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Melihat bahwa pembuatan kosmetik yang merupakan sediaan farmasi termasuk ke dalam pekerjaan kefarmasian, maka menurut kelompok kami, tindakan apoteker yang menjual kosmetik hasil racikan sendiri di apotik tidaklah salah. Namun, terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sesuai dengan izin produksi kosmetika. Selain itu, terdapat beberapa alasan lainnya, di mana terdapat beberapa keuntungan dari penjualan kosmetik racikan sendiri di apotik, yaitu yang pertama meningkatkan daya saing apotik, yang kedua meningkatkan pemasukan apotik, dan yang ketiga memberikan inovasi baru yang dapat menarik perhatian konsumen. Untuk contoh kasus, seorang apoteker di salah satu apotik menjual sediaan kosmetik racikannya sendiri berupa sabun cuci muka dan dijual belikan hanya di apotik tersebut. Namun, kosmetik racikan yang dijual belikan ini belum memiliki izin edar dikarenakan apoteker tersebut berpendapat bahwa ia hanya menjual kosmetik secara kecil-kecilan, sehingga tidak memerlukan izin edar. Menurut Permenkes RI Nomor 1175 Tahun 2010 tentang izin produksi kosmetika, hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam Permenkes tersebut, dikatakan bahwa industri kosmetika harus memiliki izin produksi. Izin produksi industri kosmetika dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan A yang dapat membuat semua jenis kosmetika dan golongan B yang dapat membuat jenis dan sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Upaya BPOM dalam menangani kasus ini adalah yang pertama, pengawasan mutu dan keamanan kosmetik. Yang kedua, pemeriksaan fasilitas dan tempat pembuatan kosmetik. Yang ketiga, pengawasan sertifikasi seperti izin pembukaan apotek. Dan yang terakhir, pengawasan iklan terhadap produk kosmetik yang beredar. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan dari diskusi yang telah kami lakukan, yaitu pertanyaannya dari Hanifah Hanun, NIM 119260063 dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, dalam upaya BPOM yang telah disebutkan, salah satunya adalah pengawasan iklan terhadap produksi kosmetik yang beredar. Bagaimana prosesnya? Jawabannya adalah, berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2015, Bab 4 Pasal 6, tentang pengawasan iklan, dikatakan bahwa, pertama, pengawasan terhadap iklan dilakukan oleh BPOM. Kedua, pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan dengan menunjuk petugas. Yang ketiga, pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pengawasan A. rutin, kemudian yang B berdasarkan kasus, kemudian yang C berdasarkan pengaduan masyarakat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan pada video ini.
Sekian video diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.